Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Hancurnya alam semesta di hari kiamat menjadi tragedi dahsyat yang sangat mengerikan. Manusia pada saat itu sangat ketakutan dan kebingungan. Manusia terlihat seperti orang mabuk, sehingga ibu yang menyusukan anaknya akan melepaskan anaknya. Orang yang hamil tiba-tiba melahirkan anaknya walaupun janinnya masih muda. Manusia terlihat seperti laron yang bertebaran. Benda-benda di langit rontok bertabrakan, matahari digulung, bintang-bintang di langit berjatuhan. Keadaan bumi semakin hancur, gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Bumi diguncang dan guncangan dahsyat dan mengeluarkan apa-apa yang dikandung di dalamnya. Kehidupan bumi seketika itu hancur dan rusak. Peristiwa dahsyatnya ini juga membuat seluruh makhluk mati seluruhnya, termasuk jin, setan, dan juga malaikat. Namun di hari kiamat ada makhluk yang terakhir mati, dan dialah yang paling terakhir mati setelah matinya seluruh makhluk di hari kiamat. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, jika kalian suka dengan konten-konten Islami kami, mari dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini semakin eksis dalam men-sharekan kisah inspiratif Islami lainnya dalam kemasan cerita bergambar. Waktu tibanya hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Namun waktu tepatnya hanya Allah lah yang tahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baiknya hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Pada hari itu juga dia dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat." Hadis riwayat Muslim. Namun sebelum hari kiamat muncul, akan ada beberapa tanda-tanda kiamat seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Syekh Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub menjelaskan, apabila zaman itu hampir berakhir dan hari kiamat telah dekat, maka muncullah beberapa tanda. Di antara tanda itu ada tanda kecil yang telah muncul sebagian besar di zaman ini, dan di antaranya ada tanda besar yang jumlahnya ada 10, yaitu munculnya Al-Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj Ma'juj, keluarnya hewan yang dapat berbicara kepada manusia, matahari terbit dari barat, timbulnya asap selama 40 hari yang menimpa orang kafir sehingga ia menjadi seperti orang yang mabuk, dan menimpa orang beriman sehingga ia menjadi seperti orang yang flu. Selanjutnya runtuhnya Ka'bah oleh orang Habasah setelah Nabi Isa wafat. Diangkatnya Al-Quran dari mushaf dan dada, serta kembalinya penghuni bumi pada kekufuran. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kiamat akan terjadi jika telah terjadi 10 tanda peristiwa besar akhir zaman. Dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Beliau bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" Kami menjawab, "Kami membicarakan kiamat." Beliau bersabda, "Kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya." Rasulullah menyebut kabut, Dajjal, binatang adabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Hadis riwayat Muslim. Di akhir zaman, bumi hanya dihuni oleh seburuk-buruknya manusia, karena mereka lebih buruk daripada jahiliyah serta enggan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala lagi. Kejadian kiamat sangatlah singkat. Ketika orang-orang melihat matahari terbit dari barat, mereka lalu terperanjat. Mereka sadar ini adalah permasalahan serius. Mereka lalu semua menjadi beriman. Akan tetapi, beriman tatkala itu tidak lagi bermanfaat. Keimanan hanya bermanfaat bagi mereka yang beriman sebelum tanda ini muncul. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit, lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika sangkakala ditiup pertama kali dan didengar manusia, maka mereka pun semuanya mati. Seluruh makhluk akan mati semua.
alam semesta termasuk langit dan bumi serta alam buana akan tergoncang dengan benar-benar goncangan dan benar-benar hebat. Seluruh makhluk digambarkan ketakutan dan amat terperanjat. Menurut Al-Quran, gambaran tatkala pasca tiupan pertama cukup dahsyat, sehingga ibu yang menyusukan anaknya akan melepaskan mencempakkan anaknya. Orang yang hamil tiba-tiba melahirkan anaknya walaupun janinnya masih muda. Manusia juga lintang pukang seperti kupu-kupu bertebaran. Begitulah dahsyatnya hari kiamat. Setelah semua makhluk di alam semesta ini musnah, giliran malaikat Israel si pencabut nyawa ditugaskan Allah SWT untuk berturut-turut mencabut nyawa malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Mikail alaihissalam, dan terakhir malaikat Israfil alaihissalam. Malaikat Israel berhak untuk menyambut nyawa semua makhluk hidup di dunia, termasuk setan, jin, dan malaikat. Kemudian Allah SWT memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri. Saat rohnya dicabut, maka menjeritlah malaikat Israel dengan sangat keras. Bahkan dengan jeritannya itu, bila masih ada makhluk yang hidup, maka dia akan binasa karena jeritannya super dahsyat. Malaikat Israel alaihissalam berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Sampai akhirnya satu-satunya yang akan hidup hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang bersifat kekal dan abadi. Saat itulah tidak ada satu makhluk ciptaannya yang berkeliaran di jagat semesta maupun di langit. Setelah malaikat Israel mati, maka tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang maha berdiri, maha esa, maha berkuasa, maha dan maha lainnya. Nah, setelah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang ada, maka Allah SWT kemudian menghidupkan malaikat Israfil dan Hamalatul Arsy. Allah SWT memerintahkan malaikat Israfil untuk meletakkan trompet sangkakala di mulutnya, serta menunggu perintah yang maha kuasa selanjutnya untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Kisah selanjutnya akan bersambung. Wallahu a'lamu bishawab wal muradi. Jangan lupa follow juga Instagram Muqtadil Anwar ya, supaya bisa menambah erat tali silaturahmi di antara kita semua. Nah, dari kisah ini semoga menjadi teladan dan inspirasi bagi kita semua. Amin. Mari kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, sholawat Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaih, dan subscribe juga channel Muqtadil Anwar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan sejarah di atas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon meluruskan lewat kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya, agar channel ini semakin eksis dalam masyarakat kebaikan dan bisa mencapai 10 juta subscriber. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.